Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Putri Stianingrum dan juga dua rekan saya yaitu Maida Kansa Pramono dan juga Triana Faria Nugraini. Kami bertiga berasal dari kelas 11 IPA 2. Inilah video presentasi kami mengenai jawaban demokrasi Pancasila. Pertama, bagaimana penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan dalam demokrasi Indonesia? Pada dasarnya, prinsip demokrasi itu sebagai berikut. Pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat maksudnya ialah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi apabila setiap warga negara mampu memahami arti dan makna dari prinsip demokrasi. Kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, dengan tidak membeda-bedakan baik atau jenis kelamin, agama, suku, dan sebagainya. Pengakuan akan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya terlebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada tanggal 24 Desember 1945. Peraturan tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama dan alinea keempat. Batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945 ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia Indonesia telah tertuang dalam ketetapan MPR nomor 57 MPR 1998. Setelah itu, dibentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, pemerintah berdasar hukum konstitusi. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional dan hukum dasar dan tidak bersifat absolut. Ketentuan yang mutlak tidak terbatas. Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi. 4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintah tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Dalam persidangan di pengadilan, hakim tidak membeda-bedakan perlakuan dan tidak memihak si kaya, pejabat, dan orang yang berpangkat. Jika mereka bersalah, hakim harus mengadilinya dan memberikan hukum sesuai dengan kesalahannya. 5. Pengambilan keputusan atas musyawarah. Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama atau musyawarah untuk mencapai mufakat. 6. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Bahwa dengan adanya partai politik dan organisasi sosial politik ini berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 7. Pemilu yang demokratis. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 8. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintah tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, dan kekayaan, pangkat, dan jabatan. Dalam persidangan di pengadilan, hakim tidak membeda-bedakan perlakuan dan tidak memihak si kaya, pejabat, dan orang yang berpangkat. Jika mereka bersalah, hakim harus mengadilinya dan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahannya. Contoh kasus adalah penanganan kasus Ahok yang independen dan tidak memihak. Keadaan yang cukup panas pada saat itu, adanya tekanan politik dan tersangka yang pada saat itu memiliki jabatan, membuat rawan terjadinya peradilan tidak adil atau memihak. 2. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia setelah merdeka? Setelah diberlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil, pemerintahan menjadi lebih demokratis, dan berfungsinya alat-alat perlengkapan negara. Namun semua itu ternyata hanyalah impian belaka karena ternyata pelaksanaan demokrasi terpimpin oleh banyak menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan ideologi, pembubaran DPR hasil pemilu 1995 oleh Presiden dan penggantinya dengan DPRGR, perubahan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif menjadi poros Jakarta-Peking, pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada Presiden, hak budget DPR tidak berfungsi, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS nomor 3 MPR 1963. 3. Bagaimana penerapan sikap demokrasi yang diterapkan pada masa Orde Baru? Pelaksanaan demokrasi terpimpin praktis berakhir setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 Super Semar, dan dimulailah pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru sendiri adalah suatu tatanan seluperi kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan tekad Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan juga konsekuen. Namun, tekad tersebut ternyata hanyalah isapan jempol belaka, dikarenakan maraknya penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah terjadi. Seperti 1. Berkurangnya kontrol sipil terhadap militer. 2. Sistem peradilan yang kurang independen. 3. Pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis. 4. Peran media massa yang terbatas. 5. Kekuasaan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif. 6. Tekanan terhadap kelompok kepentingan. Dan yang terakhir, perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas. Pertanyaan terakhir, menurut Ananda, apakah proses demokrasi pasca reformasi menjadi lebih baik? Jika kita bandingkan dengan demokrasi pada masa sebelumnya, dapat dikatakan demokrasi pasca reformasi ini sudah lebih baik dari masa sebelumnya. Harapan yang ada tinggal demokrasi pada masa reformasi. Apakah demokrasi ini akan benar-benar diterapkan pada masa sekarang? Mungkin kita memiliki persepsi dan opini masing-masing, tetapi harus diakui secara umum demokrasi sudah lebih baik. Namun pada kenyataannya belum sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara kita Indonesia. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun perkataan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.